Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qallallahu ta'ala wa kalamul karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waja'alna lil muttaqina imama. Wal ayatu aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul adzim. Dewan juri yang kami hormati dan rekan guru seperjuangan yang mempunyai profesi yang sangat mulia juga yang kami hormati, tentu terlebih dahulu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat qudrat iradahnya lah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan. Mudah-mudahan menjadikan syukur dan tafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Rahmat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengikutinya dan mendapatkan pengakuan dari baginda Rasulullah, sehingga kita berharap dan kita diberikan suatu pertolongan yang sangat luar biasa sekali di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dewan juri yang kami hormati dan rekan guru seperjuangan yang sama-sama seprofesi untuk mencerdaskan bangsa, tentu tema yang akan kami bahas pada kesempatan ini berkaitan dengan masa sekarang, yaitu tentang hikmah dan rambu menyikapi pandemi COVID-19. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini bisa bermudahan Sebelum kita membahas tentang hikmah, tentu ada peran dulu, ada action dulu, ada kegiatan dulu. Setelahnya itu baru merasakan manfaat, faidah dari kegiatan tersebut. Apa peran guru yang mesti kita lakukan pada saat sekarang ini? Tentu kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslimah, mukmin dan mukminah, tentu kita mempunyai pedoman yang mesti tidak boleh tidak, harus dilaksanakan. Kita baca, kita taat, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan sunnah dan sebagainya. Apa itu? Tentu Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasul. Kemudian yang kedua pun sebagai warga negara, kita harus melaksanakan apa yang menjadi pedoman kita sebagai warga negara. Ya, diantaranya sesuai dengan profesi kita, itu harus mengetahui benar tentang undang-undang guru dan dosen, dan juga tentang undang-undang Republik Indonesia kaitannya dengan sistem pendidikan nasional. Baik, satu persatu. Kaitannya dengan segala sumber hukum kita sebagai seorang muslim, Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Quran
Surat Al-Furqan ayat 74 tadi sudah kita bahas, sudah kita baca, yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wal ayatu aidan inna akramakum indallahi atqakum. Yang pertama, bahwasanya kita seorang pendidik, seorang pengajar, seorang pelatih, seorang pembimbing, seorang yang bisa mengarahkan bahkan mengevaluasi, tentunya kita berharap bahwasanya semua peserta didik, apa yang kita transferkan ilmu kita, apa yang kita contohkan, anak mampu dan bisa melaksanakan hal tersebut. Tapi jangan berharap banyak, dan lain Allah mengatakan kalau seandainya anak-anak didik kita tidak soleh dan solehah, maka yang paling utama kita adalah mencetak anak didik atau peserta didik yang soleh dan solehah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Ya Allah, berikanlah istri-istri kami, pendamping kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, dzurriyyah, keturunan-keturunan kami, apa? Keselamatan dunia dan akhirat. Waja'ana lil muttaqina imama. Dan semoga Allah menjadikan kita semua sebagai imam yang patuh. Kenapa sebagai imam yang patuh? Karena salah satu bahwasanya manusia akan mencapai derajat kemuliaan kalau dengan ketakwaan. Guru yang mulia bisa dikatakan profesi yang sangat luar biasa mulia. Bisa jadi mulia mempertahankan kemuliaan tersebut kalau orang atau guru-guru itu adalah guru-guru yang bertakwa. Pun demikian, murid bisa menjadi mulia apabila mereka menjadi orang-orang yang, kesimpulannya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan peserta didik kita, anak kita, istri kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Allah mengatakan dalam surat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Yang perlu kita bahas, yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita contohkan bagaimana cara menjadi orang-orang yang bertakwa. Walaupun tidak gampang, itu sulit dilaksanakan. Karena dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Yunus ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa wa yuridka bi khairin fala rawadda li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah yang timpahkan kepada kita kesulitan, kemudaratan seperti sekarang ini kita mengalami berbagai macam kesulitan berkaitan dengan virus COVID-19 ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri pun sama, sedang menghadapi. Itu dari siapa? Itu adalah kesulitan, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cobaan kesulitan ini akan menimbulkan kesadaran bagi kita, terutama bagi seorang pendidik, untuk lebih meyakinkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk usaha kita tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kita laksanakan
Kita hanya bertawakal saja. Kita berusaha saja. Ketentuannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyam saskallahu bidurin, dengan kesulitan. Tapi kesulitan jangan dijadikan suatu musibah, tapi jadikanlah suatu kesadaran bagi kita bahwa lebih baik lagi untuk memberikan, mentransferkan, membimbing anak-anak kita ke arah yang lebih baik untuk menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Wa yuridka bi khairin, pun demikian kalau seandainya Allah memberikan kebaikan kepada kita, kepada manusia, fala radda li fadli, kita tidak akan bisa menolaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia anugerah kepada kita, kita tidak akan bisa menolaknya. Makanya segala ketetapan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia tidak bisa meminta apa yang dia inginkan, tapi hanya berusaha dan Allah menetapkan keinginan kita. Mudah-mudahan keinginan yang baik Allah ijabah, apalagi pada sekarang, pada hari Jumat ini, hari yang penuh keberkahan. Kepada siapa Allah berikan kebaikan tersebut? Kepada siapa Allah memberikan kebaikan tersebut? Kepada orang-orang yang dikehendaki. Dewan juri dan rekan guru yang kami hormati, itu diantara tujuan kita sebagai pendidik, memberikan kita sebagai pembelajaran dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan tujuan-tujuan kita untuk memberikan pendidikan pembelajaran kepada anak didik kita. Di dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwasanya kita sebagai seorang guru harus tahu benar, paham benar, dan mau melaksanakan apa tujuan pendidikan nasional. Tanpa mengetahui hal tersebut, kita akan kabur, kita tidak akan mempunyai pedoman apa yang mesti direncanakan, kemudian dilaksanakan, dan memberikan penilaian tanpa mengetahui tujuan pendidikan nasional. Sebagai warga negara yang baik, sebagai guru yang baik, harus paham benar akan hal tersebut. Apa bunyinya? Mengembangkan potensi peserta didik. Bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan sumber Al-Quran Karim dan Sunnah Rasul. Menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, agar supaya mempunyai akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Itu semua menjadikan tujuan pendidikan nasional kita yang mesti kita pahami. Bagaimana caranya agar anak-anak didik kita, peserta didik kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana caranya agar anak didik kita mempunyai akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlak yang mulia, kemudian sehat jasmani dan rohani, berilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu umum, cakap, kemudian kreatif, mempunyai inovasi yang ke arah yang lebih baik, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Itulah yang tercantum di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 dalam sistem pendidikan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, bagaimana caranya kita berusaha, apalagi pada masa sekarang ini, di masa pandemi ini menyikapinya, tentu tidak terlepas dari dua hal tersebut. Apa yang dimiliki oleh kita? Tentu kita melihat di dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, sehat jasmani dan rohani. Apa yang mesti kita juga pahami dalam undang-undang tersebut?
bahwa seorang guru itu harus mempunyai kompetensi 4, 5. Yang pertama pedagogi, yang kedua kepribadian yang baik, yang ketiga keprofesionalan, dan yang keempatnya adalah kompetensi sosial. Itu mesti kita pahami. Mudah-mudahan saya dan rekan-rekan guru pun bisa memahami tersebut sehingga menjadi guru yang baik. Katanya guru itu adalah mempunyai tugas yang sangat mulia, guru tanpa tanda jasa katanya. Alhamdulillah sekarang guru sangat dihormati, bahkan derajat guru itu lebih baik dari derajat yang lain. Kenapa yang lebih baik? Karena menurut Rasul manusia itu hanya 2. Yang pertama guru yang memberikan pembelajaran, yang kedua pendidik atau mustami. Mau jadi guru atau jadi mustami, mau jadi pengajar, pendidik, pelatih, pembimbing, atau mau menjadi pendengar. Itu hanya 2, kita pilih. Alhamdulillah kita mempunyai profesi yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan segala apa yang kita sampaikan kepada anak didik dan yang kita contohkan uswatun hasanahnya menjadikan anak didik kita lebih baik dan lebih soleh. Kesimpulannya, apa hikmah yang perlu kita dapati, yang perlu kita pelajari dan perlu kita rasakan, kita renungi? Apa hikmah pada masa sekarang ini, pada masa ini setelah kita melaksanakan berbagai macam tujuan kita, berbagai macam keinginan kita? Tentu ada beberapa hikmah. Yang pertama, kita akan lebih kuat lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata manusia hanya bisa berusaha saja, segala sesuatu telah Allah tetapkan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Kita hanya bertawakal saja. Segala ketetapan-ketetapan sudah Allah catatkan dalam Lauhul Mahfuz, baik ataupun tidak baik. Ketetapan yang baik ataupun tidak baik merupakan salah satu rukun iman, mesti kita yakin. Tuh. Yang kedua, bahwasanya kita tidak berdaya, tidak ada kekuatan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian hikmah yang ketiga, tentu ketika kita berusaha ingin mendapatkan suatu peserta didik kita, mendapatkan kebahagiaan menjadi anak yang soleh dan soleha, tentu Menteri Pendidikan kita pernah mengatakan ketika di dalam mengikuti Hari Guru 2020 bahwa guru adalah yang sangat mulia katanya. Walaupun guru tersebut berusaha dengan gigih memberikan pelajaran kepada anaknya, tidak akan berhasil katanya tanpa adanya kolektif dan kolaboratif, tanpa mempelajari tentang kesehatan atau protokol kesehatan, dan tanpa memperhatikan kesejahteraan. Kata Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan kita, mengatakan kalau ingin berhasil seorang guru, di samping kita mempelajari sumber hukum kita, Al-Quran, hadis, dan ijma ulama, dan juga undang-undang tentang tujuan pendidikan nasional, baik SPN ataupun undang-undang dosen, juga ketika bekerja harus kolaboratif, kolektif, artinya bekerja sama. Sehingga nomor 3, hikmah dari COVID ini, menyikapi pandemi ini, yaitu yang ketiga, yaitu ketika memberikan pelajaran harus adanya kerjasama untuk mensukseskan pendidikan, wabil khusus pendidikan yang ada di Indonesia. Yang keempat, harus lebih berdisiplin diri. Tentu kita makhluk yang sangat bodoh, makhluk pelupa, makhluk yang serba salah. Tentu kita bagaimana caranya untuk mendisiplinkan diri dari hari ke hari lebih baik, dan lebih baik lagi. Manusia yang baik, manusia yang beruntung hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Mudah-mudahan hari ini pun sama lebih baik dari hari yang kemarin. Hikmah yang keempat, kalau sekiranya kita diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita memberikan suatu sedekah, nafkah, infak kepada orang-orang yang berbutuh.
anak-anak. Kesimpulan yang terakhir, peran guru menyikapi pandemi 19 ini dan hikmahnya tentu ketika kita memberikan pelajaran, laksanakan dengan penuh keikhlasan dan keprofesional kita sebagai seorang guru. Mudah-mudahan segala bentuk kesulitan yang dirasakan oleh kita semua ini cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ijabah kepada keinginan kita, lebih khusus seorang pemimpin. Rupanya itu yang saya dapat sampaikan. Tentu kelebihannya, kebaikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangannya dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.